Soalnya ya. Oke, sekarang kita ketemu di pertemuan terakhir ya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir untuk teori lah, untuk penyampaian teori ya. Kita sampai pada pertemuan 12. Saya udah share screen belum? Belum, Bapak. Oh iya belum. Dikasih tahu, saya suka lupa. Tadi karena saya mau ini. Oh berarti tadi nggak kerekod dong? Tadi kerekod ya? Enggak. Aduh, ya sudahlah. Bagaimana tadi? Sudah share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Uh, ya, kita sekarang sampai di pertemuan 12 ya. Mata kuliah kita sekarang IT Governance. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 ya, udah tanggal 16 lagi sekarang ya. 16 bulan 9 2021. Kelas apa ini? SI 19 pagi. Sip pagi ya. Oke, seperti yang kita jadwalkan ya, saya dapat dapat informasi gitu ya. Oh, tuh kaget saya. Dari dekan, dari fakultas, dari Pak Rahmat, dari Bu Nunung, kalau di semester pendek ini ada 12 pertemuan, kemudian nanti Pak Julhak UTS UASnya di luar pertemuan 12 ini gitu ya. Jadi itu yang saya tangkap gitu ya. Nah, kemarin sudah kita setting kalau nanti saya ada kuis ya. Saya akan ada kuis, kemudian saya akan ada presentasi finalnya ya. Presentasi ini saya bilang UASnya gitu ya. Nah, nanti kuisnya ini akan saya lakukan serempak ya. Saya megang 3 kelas ya. Ini kuisnya rencananya akan saya lakukan Selasa depan ya. Selasa depan itu tanggal 21 ya. Jadi kuisnya akan saya lakukan insya Allah tanggal 21 bulan 9 tahun 2021, jamnya jam 20 sampai jam 21. Ya, jadi nanti 3 kelas serempak saya bikin bareng gitu ya. Nanti saya sepertinya akan saya bikin di Google Form aja. Platformnya tidak pakai LMS ya, LMS 1.2. Saya sepertinya kalau saya mau tweak lagi sebenarnya dapat ya, tapi supaya cepat aja saya pakai Google Form. Saya akan pakai Google Form. Jadi nanti semua kelas berbarengan. Anda nggak masalah kan jam segini kuisnya? Nggak ada, ya mungkin ya masalah kalau ada yang sip ya. Ya kalau sip nanti mungkin saya bikin ada jam pengganti lah gitu ya. Oke. Ada yang bermasalah selain anak sip di jam ini, anak pagi? Anak paginya bisa kan jam segini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nanti malam saya kasih contoh-contoh soalnya ya. Oke, tapi dalam bentuk PDF aja saya kasih ya, saya kasih semua gitu ya, beberapa bocorannya gitu ya, supaya nanti ada persiapan. Kalau anak malam itu udah selesai kemarin, Selasa kemarin, karena pernah dulu anak pagi itu Kamis ya, kalau nggak salah saya ada rapat ya. Kalau anak malamnya, malam ini udah selesai ya. Jadi kalau kelas pagi, nanti malam saya kasih kisi-kisinya, ingetin kalau nggak ada ya. Kemudian kita kuis tanggal berapa. Kalau anak pagi lewat tanggal ini nggak ada nilainya, saya tidak akan ada toleransi buat anak pagi yang tanggal ini tidak ikut. Pokoknya ada yang WA saya lupa, nggak bakal saya balas dan nilainya 0 ya. Nggak usah tolong juga ya, tolong
Tolong diingat ini ya. Kalau misalnya Pak saya lupa, itu bukan alasan ya. Kecuali Anda anak sip dan jam ini Anda kerja. Itu boleh saya tolerir ya. Tolerir. Oke guys, oke girls. Bisa dipahami ya. Catat tanggalnya, catat jamnya. Kalau Pak Julhak nggak ngasih kuis, semuanya dapat 100 gitu ya. Tapi kalau Anda tidak ikut di hari itu, lupa gitu ya, tidak ada toleransi. Itu saya kasih 0 nilai kuisnya. Itu satu. Kemudian presentasi UASnya itu mulai hari Kamis depan berarti ya. Tanggal 21 tambah 7 tanggal 28 ya, dan mungkin nanti kita bisa Kamis kemudian Jumat gitu ya. Oke, kemudian nanti kapan lagi kalau kurang gitu ya. Nah, nanti presentasinya itu ada PPT-nya, disiapkan PPT-nya. Yang dikumpulkan itu PPT dan dokumennya. Ya, ada versi doc, ada versi PPT-nya. Nanti versi PPT yaitu yang dipresentasikan poin-poinnya, tapi nanti detailnya Anda masukkan di doc-nya. Ya, jadi nanti doc-nya ini akan ada 2 part ya. Ada part 1 ya, ada part 1 dan ada part 2 gitu ya. Nah, part 1 ini yang terkait dengan yang kemarin kita bahas ya. Part 1 Anda sudah paham belum yang bakal yang ditanyakan di part 1? Udah pernah saya sampaikan belum apa yang harus dipresentasikan di part 1? Udah kan ya? Halo? Kayaknya belum Pak Disampaikan ya. lagi nggak Pak? Belum ya? Ya, kalau belum saya munculkan lagi itu adanya di enabling process. Ya, jadi atau memang belum ya? Bentar. Jadi di LMS itu saya sudah up beberapa dokumen yang digunakan yang digunakan oleh ISAKA ya di COVID-5. Jadi nanti itu yang akan keluar di kuis ya, yang akan keluar di kuis itu adalah teori-teori yang kita bahas di e-book, dan e-book itu mereference mengambil materi dari dokumen-dokumen ISAKA COVID-5 ya. Nah, yang sudah saya upload itu di pertemuan 7 di sini ya. Nah, di sini banyak detail bahas tentang 5 prinsip yang dibahas di COVID-5. Nah, di sini dibahas tentang domain-domain proses protes sampai pada activity ya, chart rasi ya di implementation. Jadi dua dokumen ini sudah saya upload di pertemuan 11. Kemudian di pertemuan 12 ini saya upload proses assessment model, ini akan kita bahas pagi ini, hari ini, dan self assessment guide-nya. Ya, dan ada satu lagi sebenarnya yang keluar banyak di kuis itu adalah yang tentang information ya, itu belum saya up. Sebenarnya saya udah punya ya, tapi memang itu keluar beberapa pertanyaan di kuis ya. Jadi nanti Anda bisa cari lagi ya, atau nanti saya up juga yang guide tentang information ya, yang dikeluarkan oleh ISAKA. Nah, jadi part 1 itu lebih fokus di chapter 7. Ya, di chapter 6, sorry. Saya agak mundur lagi ya. Di enabling process ya, karena di chapter 7 ini hanya bicara tentang how to implement-nya saja ya. Jadi di chapter 6 ini banyak bicara tentang enabling process. Di sini ada poin-poin yang muncul di part 1. Semuanya muncul di sini. Ya, jadi nanti kita buka dulu enabling process. Kok belum ada ya? Harusnya udah saya buka. Implementation. Oh, no, belum ya. Kelupaan. Harusnya ada di sini. Oh ya. Oke, ternyata ketukar sama implementation. Ya, Mbak Dwi ada, Mbak Dwi? Mbak Dwi tadi udah saya panggil belum, Mbak Dwi Wulandari? Sudah ya. Putih, ya Mbak Dwi ya. Ya, oke. Bagaimana tadi? Ya, saya ulang part 1.
mungkin belum saya sampaikan ya. Jadi gini, kemarin kan Anda sudah kita bahas part 1 ya. Ya, di part 1 sebelum ke part 1 di presentasi pertama kemarin ya. Di presentasi kemarin saya bilang presentasi pertama lah ya. Walaupun cuma ada 2 presentasi. Di presentasi pertama itu Anda sudah menjelaskan tiga pertanyaan ya yang saya minta tentang enterprise goal ya, enterprise goal, kemudian tentang IT goal ya, kemudian bicara tentang domain dan prosesnya, domain dan processes ya. Nah, di part 2 ini, di part 1 ini, di presentasi kedua gitu ya, boleh kita bilang di presentasi kedua. Ya, atau di presentasi UAS ya. Oke. Nah, di part 1 itu Anda sudah tidak perlu memasukkan di presentasinya ya. Di presentasinya Anda tidak perlu membahas enterprise goal, IT goal. Di PPT-nya Anda nggak usah mendetailkan tentang enterprise goal. Tapi kalau di dokumennya Anda mau masukkan, itu silahkan ya. Jadi tidak mandatori ya, tidak mandatori itu tidak wajib ya. Ya, tapi ibaratnya levelnya adalah desirable gitu ya. Jadi di desirable Anda memasukkan enterprise goal dan IT goal. Nah, yang mandatory itu apa? Yang mandatory itu yang wajib ya, yang wajib ada gitu ya. Ya. Yang mandatory itu adalah di part 1 ini. Oke, poin-poinnya adalah yang ada di dokumen COVID-5 enabling process ya. Enabling process gitu ya. Proses. Nah, di sini Anda akan ketemu, udah kita bahas ya hari minggu lalu lah. Bicara tentang di sini misalnya contohnya adalah, ini contoh aja ya, terkait dengan, ini saya ambil aja. Kayaknya udah pernah saya sampaikan deh. Tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi. Ya, jadi nanti Anda bisa dibikin tabel seperti ini ya. Anda bisa bikin tabel seperti ini. Jadi nanti misalkan satu kelompok, gitu ya, satu kelompok. Kemudian ingat itu ada 3 mahasiswa. Oke. Kemudian katakanlah itu mendapatkan 9 proses ya, 9 proses di mana di skripsinya ya, di skripsi atau di tesisnya. Oke. Dari 9 proses ini nanti kan dibagi-bagi ya. Maksudnya satu mahasiswa 3 proses, 3 proses, 3 proses. Nah, Anda coba dulu nanti satu proses dulu. Ya, Anda coba satu proses. Jadi ibaratnya di presentasi 2 ini, di part 1 itu lebih kepada mendetailkan proses. Detail dari satu proses. Gitu ya. Nah, berarti yang harus ada apa? Yang harus ada itu adalah pertama ini ya. Nama label dari prosesnya, kemudian nama dari prosesnya, kemudian area domain ya, kemudian ini proses description-nya. Ya, Anda bahasakan, Anda translate menjadi bahasa Indonesia tentunya ya. Ya, jadi tinggal ditranslate, kemudian ini juga. Ini mandatory semua ya, ini harus ada. Jadi ketika presentasi Anda sampaikan ini adalah DSS 01,
manage operation, Anda bahasa Indonesia kan apa, areanya apa, domainnya apa, proses description-nya apa, proses purpose statement-nya apa. Ini wajib di PPT dan di dokumen. Ya, itu mandatory. Oke. Yang kedua, ada namanya IT related goal ya, dan apa namanya proses. Oke, kita ambil. Nah, nanti coba satu dulu. Kalau satu udah banyak, cukup satu. Tapi kalau satu Anda rasa tidak banyak, Anda lanjut ke proses yang kedua. Ya, kemudian di sini ada IT related goal yang terkait dengan prosesnya. Ya, ini tidak mandatory ya. Ya, ini ibaratnya apalagi di sini ya. Di sini juga ibaratnya Anda tidak bisa mengakses dokumen-dokumennya. Ini adalah IT related goal yang terkait dengan satu proses tadi. Ini ibaratnya desirable aja, levelnya tidak wajib ya. Yang ini juga unessential, esensial, yang nggak wajib. Ini nggak perlu ya. Yang ini desirable. Tapi kalau Anda ingin meliskan silahkan. Yang mandatory itu yang mana? Yang mandatory itu ini, proses goal. Proses goal itu wajib ya, dan Anda bahasakan ya. Ini harus ada di slide-nya. Nanti banyak Pak. Ya nggak apa-apa, banyak juga ya. Seperti itu. Karena ini gede sekali standar COVID-nya. Dan kita juga tidak bahas 37 prosesnya ya. Oke, jadi itu proses goal-nya wajib, related metric-nya, list-nya wajib, tapi dokumen pendukungnya tidak wajib gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian nanti masuk kepada rasi chart ya, masuk kepada rasi chart. Nah, rasi chart ini berarti spesifik yang ada di jurnalnya, yang ada di penelitiannya. Tapi ada juga kemarin yang WA saya, Pak, saya nggak dapat rasi chartnya. Harusnya itu ada ya. Ya, rasi chart ini adalah break apa namanya detail lagi dari satu proses menjadi praktis. Ya, jadi praktis. Nah, ini mandatory ya. Ini mandatory harus ada ya. Harus Anda buat tabel seperti ini. Ya, kalau ada di tapi yang 26 row ini mungkin berbeda. Yang ini ya, 26 row ini berbeda disesuaikan dengan yang ada di penelitiannya. Ya, dengan skripsinya ya atau dengan tesisnya. Ya, Pak, saya beda Pak ininya, tidak ada 26, tidak sedetil ini. Ya udah, tapi yang ininya harus sama dan di bahasa Indonesia kan, ya. Jadi kalau misalnya satu proses ada 5 praktis ya, berarti breakdown-nya 5 gitu. Anda bayangkan kalau Anda punya 3 proses ya, bisa lebih banyak. Ya nanti ibaratnya kalau masalah jumlahnya masih bisa disesuaikan, adjust dengan apa namanya banyaknya praktis ya itu. Jadi harus ini part 1 ya. Jadi part 1 Anda menjelaskan rasi chartnya. Bisa dipahami ya. Anda lihat aja dulu apa namanya banyaknya praktis yang ada di satu proses. Yang terakhir ini di mana di part satunya adalah detail dari setiap praktisnya ya. Detail dari setiap praktisnya kalau tidak ada deskripsinya Anda ambil di sini. Ya, Anda jadi membahasakan di sini. Jadi ada manajemen praktis itu apa? Ini satu ini ya, satu praktisnya ya. Jadi kalau misalnya ada 5 praktis nanti ada 5 seperti ini. Manajemen praktis description-nya, input output-nya dan activity-nya. Ya, ini semua harus Anda buat untuk satu proses gitu. Jadi kalau misalnya tadi, Pak, saya satu proses ada 5 praktis, berarti ada 5 seperti ini, Pak. Ya ada 5 seperti ini. Satu aja udah banyak, Pak. Gimana kalau 3? Ya, istirahat dulu bentar lah ya. Kayak gitu. Ya, jadi kok kayaknya banyak, Pak? Ya karena Covid 5 ini detail sekali ya. Oke. Itu adalah part 1. Jangan dulu ya, Mbak Rosita. Ya, saya masih jelasin. Itu adalah part 1. Itu part 1. Jadi part 1 itu lebih kepada chapter 6 ya. Saya minta Anda untuk mendetailkan satu proses. Ya.
Oke, itu part 1. Jadi part 1 nanti bikin PPT-nya, bikin dokumennya ya, sesuaikan dengan apa yang diangkat di penelitiannya gitu ya. Ya minimal 2 lah gitu ya, jangan 1 juga, mungkin 1 terlalu sedikit. Nah, itu adalah sesi kedua kita bicara tentang part 1 ya. Oke, mungkin hari ini nggak sampai 10.30, mudah-mudahan. Ya, oke, kita itu part 1-nya ya. Jadi part 1. Nah, nanti chapter 7 gimana Pak nasibnya? Chapter 7 nanti munculnya di kuis gitu ya. Kalau misalnya Pak kan ada chapter 1 sampai chapter 8 ya. Ya, berarti itu yang keluar di UAS-nya part chapter 6 sama chapter 8 ya. Bab 6 sama bab 8. Sisanya keluar di mana Pak? Sisanya keluarnya di kuis gitu ya. Makanya saya mengadakan kuis. Ya, itu untuk presentasi UAS part 1. Kok banyak Pak? Ya, kalau nggak seperti ini mahasiswa tidak. Kalau Anda mendengar, Anda katanya cuma paham 30% ya. Kalau Anda melihat ya seperti itulah. Tapi kalau Anda melakukan, Anda bisa paham 80%. Walaupun kita hanya mengambil beberapa proses saja. Minimal Anda sudah pernah lah ngerasain gimana COVID-nya. Walaupun hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Karena ranahnya ranah ilmiah kita ya. Ranah akademisi harus ada teori sama ada implementasinya. Harus ada konsep sama ada proof of concept ya. Oke, nanti saya buka sesi tanya jawab mungkin di akhir kuliah kita ya. Saya mau potong lagi ini, nanti saya up-nya beberapa